ketika beliau tidak sadarkan diri secara spontan bisa membaca Al-Quran, ayat Al-Quran yang belum beliau hafal. Nah, bagaimana cara kerja otak ini berperan? Nah, yang pertama itu terkait dengan seorang ustadz yang tiba-tiba mampu untuk memberikan hafalan. Sebenarnya tidak saja ustadz ya, tapi juga mungkin penghafal Al-Quran seperti hafiz Al-Quran itu kan proses yang terjadi dari pikiran bawah sadarnya menjembatani pikiran sadar. Nah, pikiran bawah sadar kita itu bekerja 80% fungsinya. Ya, yang dia tidak saja hanya pada area otak besar, tapi selain dari otak besar itu banyak daerahnya, lobus-lobus selain empat lobus itu. Ada korpus kolosumnya, ada yang sistem limbiknya, ada yang keyakinannya, ada yang emosinya. Nah, ini 88% bekerja untuk penyimpanan memori apa yang pernah dia baca. Jadi dia tidak menyimpan di otak besarnya seorang hafiz, atau seorang ustadz hafalan ayat itu. Jadi secara otomatis dia keluar dengan sendirinya. Itu apalagi pada usia anak-anak, ya. Pada usia anak-anak itu cepat sekali anak-anak itu bisa hafal. Nah, disitulah saat yang tepat bagi orang tua untuk menyimpan memori spiritual dalam bentuk hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Quran untuk pikiran bawah sadar itu tadi. Area pikiran bawah sadar yang 82% itu. 88% itu. Nah, jadi saya pikir seorang hafiz dia akan mampu untuk mengucapkan atau mengingat itu karena memang tersimpan dalam long time memory. Kemudian juga apabila terjadi kecelakaan, ini perlu penelitian, ya, apakah terjadi gangguan atau tidak. Kalau terjadi gangguan bisa jadi akan hilang, tapi dia akan kembali lagi. Tentu saja itu di luar dari hal yang rasional yang bisa kita ucapkan. Tapi selain itu, otak tengah juga berfungsi. Jadi ada ahli neurolog menyebut bahwa otak tengah seseorang itu orang mampu secara spiritual untuk mengetahui sesuatu yang orang lain tidak lihat gitu. Jadi orang-orang buta, ya, secara lobus penglihatannya kan tidak bekerja dengan baik, tapi dia mampu untuk melihat ada hal-hal tertentu yang menurut dia dapat dia lihat melalui otak tengahnya itu. Tapi bukan berarti itu digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.